Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidandillah wa musallian ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita, bil khusus umat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini 14 Juni 2023, hari Rabu. Spesial kita akan mencoba mendiskusikan tema krusial menakar peluang people power, kontestasi dan dakwah politik. Menyitir laman Warta Ekonomi Jakarta, mantan Ketua MPR RI, Amin Rais belak-belakan di acara Rakyat Bertanya Kapan People Power yang diselenggarakan di Gedung Umat Islam Kartopuran, Solo, mengungkapkan People Power perlu dilakukan 13 Juni 2023. Di sisi yang lain, semakin menguat euforia kontestasi politik sesuai dengan jadwal kalau tidak ditunda. Dan keyakinan dakwah politik. Kita akan mencoba mendiskusikan tema krusial pada kesempatan hari ini bersama 4 orang narasumber. Yang pertama, aktivis yang tidak asing lagi bagi kita semuanya, yang viral sinyalemen-sinyalemennya cukup provokatif. Kritikus politik Bang Faisal Asgaf. Yang kedua, adalah kandidat Dr. Agus Kriswantono, dan yang ketiga Dr. Muhammad Taufik, sarjana hukum master hukum, Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia, dan yang terakhir nanti aktivis 98 Bang Dr. Erwin Permana. Baik, kesempatan awal ini kita akan mencoba berdiskusi atau berdialog dengan Bang Faisal Asgaf. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faisal Asgaf. Waalaikumsalam, Ustaz Slamet. Iya, apa sih yang penting untuk kita takar antara people power, kontestasi, dan dakwah politik melihat realitas empiris, yuridis, dan historis, Bang Faisal Asgaf? Silakan diberikan perspektifnya, Bang Faisal Asgaf. Yuridis dan historis. Yuridis, historis, dan empiris, nah, kira-kira begitu. Saya sederhananya, apakah people power itu menjadi hak rakyat untuk disuarakan, kan? Dan apakah tidak bertentangan dengan konstitusi atau bertentangan? People power ini memang dia bisa jadi apa ya? Kalau dalam bahasa Islam itu kan jihad akbar, karena ada satu pertunjukan kekuasaan yang zalim, satu pertunjukan keperkasaan dari simbol-simbol materialisme, penyembah berhala dalam bentuk kapitalisme, liberalisme yang menindas, merampas hak orang banyak. Maka kemudian antitesanya itu kalau dalam bahasa Islam itu jihad akbar. Dibilang jihad akbar, perlawanan yang sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa memang simbol maupun praktek kekuasaan itu harus digulung. Nah, dalam praktek demokrasi people power sudah dilihat tahun 65 di mana bergabungnya kekuatan-kekuatan elemen rakyat turun ke jalan untuk menentukan 98 para sivitas akademisi, civil society, seluruh elemen-elemen pro reformasi turun juga ke jalan, kemudian menggulingkan suatu. Apakah cara-cara ini masih relevan? Saya kira kalau bercermin pada berbagai kajian ya dari pusat-pusat informasi yang kritis, dari forum-forum akademisi, dari suara-suara kaum kritis, memang semakin mengerucut bahwa diperlukan solidaritas rakyat dalam jumlah yang banyak, disatukan dalam satu sikap untuk turun ke jalan mengakhiri kekuasaan ini. Kenapa rakyat memilih people power? Ekstra konstitusi, ekstra parlemen, karena memang lembaga pengawasan negara mandul, tidak berjalan, tidak bekerja sesuai harapan konstitusi, sesuai harapan dari aspirasi rakyat. DPR kita sama sekali menjadi bagian dari instrumen kekuasaan eksekutif, alat stempel. Jadi sudah tepat kalau para tokoh bangsa beberapa hari-hari terakhir ini menggulirkan isu people power dan mendapat
sambutan yang begitu luas dari berbagai elemen bangsa. Maka suara-suara ini jangan dipandang enteng, jangan dianggap sebelah mata. Karena dulu juga kan orang tidak bisa memprediksi bahwa ketika meminta Soeharto turun dari kekuasaan, itu juga kan dianggap dengan sinisme, dianggap ini kan kecil saja, berapa sih jumlahnya. Tapi ketika energi kecil itu mengusung suara kebenaran, maka dia tidak bisa ditakar secara kuantitas. Maka dia hadir sebagai satu pemantik yang punya kualitas yang kuat, punya daya dobrak, dan menggulung kekuasaan Soeharto beserta mereka yang sinis di lingkaran kekuasaan. Jadi hal yang sama juga terjadi sekarang. Ketika orang-orang baik di dalam kehidupan masyarakat, baik akademisi, para agamawan, para ulama, para aktivis, para pakar hukum, para macam-macam lah dari keragaman sosial kita, berbicara tentang people power itu kan dianggap sepele oleh Gibran, oleh Kaisang kan, dengan cibiran-cibiran kan, bahwa ini kan kecil, apalah segala macam. Itu praktik yang tidak sama dengan anak-anak Fir'aun yang di zaman masa lalu juga kan. Ketika hadir Nabi Musa mengingatkan Fir'aun, kan pihak-pihak yang mencela itu juga anak-anak Fir'aun juga, lingkaran-lingkaran di dekat kekuasaan. Sama juga di saat 98. Ketika mahasiswa mungkin jumlahnya sedikit turun berdemo meminta Soeharto turun, Harmoko dan berbagai perangkat pendukung kekuasaan mencibir mahasiswa. Tapi dalam kurun waktu 8 bulan secara efektif, ketika elemen-elemen rakyat itu bisa memantik kesadaran elit dan kelas menengah bersama elit bangsa berkumpul, maka itu menjadi tsunami gerakan reformasi, menggulung Soeharto. Jadi kalau kembali ke satu situasi ini saya lihat, saya percaya suara-suara yang muncul belakangan ini mendesak pemakzulan Jokowi dengan seruan people power, kalau diikuti oleh semakin intensif para elit-elit atau tokoh-tokoh nasional berkumpul, maka itu akan menciptakan tekanan kepada arus di akar rumput untuk keluar dan turun ke jalan. Hanya saja kan intensitas atau konsolidasi di elit ini yang kita perlu diskusikan. Sudah sampai di level mana ini kan? Sampai tingkat mana mereka melakukan konsolidasi. Jadi kuncinya di situ, bukan di rakyat. Kalau akar rumput rakyat ini sudah resah, gelisah, ibarat rumput kering. Tinggal momen saja ini. Nah, momen korek api itu kan pertemuan elit bangsa ini. Semakin hari bertemu sampai tengah malam, sampai subuh hari, maka itu akan mengirim pesan kepada arus bawah elemen-elemen rakyat ini akan akan tergerak kesadarannya. Mereka jadi berani, mereka akan keluar untuk bersama-sama turun ke jalan mengakhiri kekuasaan Jokowi. Dan itu hak rakyat, nggak bisa dengan retorika hukum, alasan keamanan, polisi, nggak ada itu. Kalau rakyat mengatakan atau mendesak Presiden Jokowi turun, itu hak istimewa rakyat, hak yang dijamin oleh Allah dan dijamin oleh konstitusi. Ya tidak boleh ditafsirkan oleh hukum manapun untuk dicegah. Kira-kira gitu Pak Slamet. Ya Bang Faisal Asegaf, bahkan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC baru-baru ini merilis hasil survei mereka mengenai animo masyarakat yang akan melakukan protes jika Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu legislatif akan kembali pada sistem proporsional tertutup atau yang dikenal coblos partai. SMRC menyatakan sebanyak 53% masyarakat akan berdemo secara terbuka jika MK pada Kamis 15 Juni 2023 mendatang memutuskan mengabulkan gugatan. Anda melihatnya ini sebagai salah satu pemicu di antara yang lain yang akumulatif sifatnya, seberapa jauh ini bisa realistis berdasarkan atas kondisi-kondisi yang tentu, kondisi yang berkaitan, yang lain yang mendorong faktor people power itu bisa
realisasi, Bang Faisal Asgaf? Kalau rangkaian gelombang kemarahan rakyat, elemen-elemen kritis terhadap kekuasaan Jokowi, ini kan satu proses satu akselerasi yang dipantik oleh berbagai keragaman isu. Jadi kalau tiba-tiba dalam situasi kini juga muncul satu isu lagi yang namanya keputusan MK, itu bagian saja dari satu perjalanan dari rangkaian isu semena-mena kan dalam praktek kekuasaan Jokowi. Ya pastilah ketemulah antara perasaan ketidakadilan yang mengusik kelompok komunitas partai politik dan civil society di luar partai politik. Tetapi kalau people power ini dialamatkan, hanya dipahami atau dikerucutkan, seolah-olah responsif terhadap keputusan MK, saya kira enggak. Itu membuat gerakan people power terjebak dalam bayang-bayang tafsir kepentingan partai politik. Jadi, tapi kalau yang saya lihat Pak Amin dengan kawan-kawan di luar isu MK itu kan berbicara tentang banyak masalah, tentang skandal 349 triliun, tentang skandal kebijakan misal ekspor pasir laut yang ugal-ugalan, tentang cawe-cawe atau intervensi presiden dalam pilpres, tentang kasus BLBI yang tidak pernah dituntaskan, tentang pengentalan nepotisme dalam kekuasaan atau istana yang berubah menjadi tim sukses, sehingga kemudian kelompok-kelompok civil society ini tergerak oleh satu banyaknya masalah, berkumpul, dan saya lihat di sana mereka mengatakan kita harus people power, kita harus makzulkan presiden. Nah, isu MK itu satu dari sekian isu. Karena nanti kalau MK memutuskan keputusan terbuka, berarti batal dong people power kan. Jadi tidak ada hubungan antara semangat, spirit masyarakat yang semakin terkonsolidasi dalam isu people power ini memang hadir dari berbagai keresahan, berbagai masalah. Dia tidak bisa ditafsirkan dalam satu isu saja. Misal MK tadi kan, ini memang ada kriminalisasi kepada ulama, ada penangkapan, ada penindasan kepada hak-hak masyarakat, pembungkaman, macam-macam ini. Penghinaan kepada umat Islam dan lain-lain kan. Sehingga ini semua berakumulasi. Terus bergerak ke depan, mendesak Presiden Jokowi diturunkan. Dia semacam ancaman yang nyata. Yang menjadi persoalan apakah people power ini akan masuk pada ekstra parlemen tanpa jalur konstitusional, atau dia akan ketika disumbat, maka dia akan masuk ke jalur formal politik, yaitu pemilihan presiden yang sering saya sebut bahwa Pilpres 2024 ini, kalau people power belum bisa diwujudkan karena tekanan dari kekuasaan yang kuat, maka rakyat akan menggunakan hak politik mereka lewat Pilpres nanti. Mereka tidak peduli siapa yang mereka pilih, tapi mereka akan masuk ke arena Pilpres untuk menyuarakan perlawanan terhadap rejim Jokowi. Karena menurut rakyat sekarang ini, Pilpres ini hanya dibuat untuk dua pilihan, yaitu memenangkan boneka pilihan istana atau memperjuangkan lahirnya kepemimpinan yang pro perubahan. Nah, sampai ada di panggung sekarang ini kan masih boneka kan, boneka perubahan, boneka istana, Ganjar, dan secara samar-samar juga terlihat Pak Prabowo juga. Ya semoga lah tidak dibujuk sebagai boneka juga. Jadi pilihannya dua, people power ini yang menjadi pertanyaan. Kalau dia tidak bisa diwujudkan karena tekanan, depresi politik, maka mungkin jalur pemilu nanti yang namanya semi revolusi itu kan, ada pemilu yang rasa semi revolusi itu terjadi di Brasil dalam periode Lula sekarang ini. Gitu Mas Lamed. Ya Bang Faisal, sebetulnya kan kalau kita melihat realitas konteksnya dalam kerangka kronologisnya itu kan justru perjalanan persiapan kontestasi politik 2024 itu sebelum sampai kepada waktunya itu muncul desakan pemakzulan dengan berbagai alasan
yang tentu sudah ditakar secara konsesional, termasuk juga people power ini. Beberapa pakar melihatnya ini punya sandaran konsesional sebagai hak sipil untuk melakukan semacam ekspresi sikap terhadap para penyelenggara negara, dalam hal ini terutama rejim penguasa yang eksis sekarang. Anda melihatnya seberapa ini korelasi antara people power yang di dalamnya juga ada pemakzulan sebelum kontestasi politik. Seberapa jauh sih sebetulnya awareness nanti, kejujuran itu bisa direalisasikan seperti halnya Prof. Denny Indrayana menjelaskan sebetulnya kalau kita ngomong jihad yang konsesional, kudeta yang konsesional ya kontestasi politik. Anda melihatnya hopeless, harapan harapan terhadap, maksudnya sama saya openness terhadap kontestasi politik untuk bisa melahirkan yang jujur, yang adil seberapa, sehingga ini nanti menjadi satu yang kombinatif, realitas-realitas antara people power yang ada pemakzulan di dalamnya dengan kontestasi politik yang ke depan akan kita realisasikan, akan kita jalani bersama, Bang Faisal Asgaf. Ya, kalau desakan people power itu sudah jelas tidak ada kaitannya dengan satu aksi yang bersifat besar untuk satu koreksi terhadap satu kebijakan. Itu tidak pernah ada. People power itu sudah pasti terkait dengan satu kekuasaan yang didesak untuk dimundurkan. Kata people power berarti itu satu ancaman yang bersifat masif oleh seluruh kekuatan rakyat yang berhadapan dengan satu kekuasaan, bukan lagi koreksi terhadap kebijakan. Jadi tidak menemukan relevansi kalau ada suara yang mengatakan people power, kemudian itu hanya dipinjam sementara sebagai alat untuk bargaining, meloloskan salah satu partai politik atau merubah sistem pemilu atau kebijakan. Itu tidak relevan. Oleh sebab itu saya mau mengatakan begini, suara Denny Indrayana itu kan menurut saya ada pesan yang diselundupkan di balik tekanan isu pemakzulan dan beberapa isu. Cenderung Denny Indrayana tidak berdiri sebagai intelektual murni yang sungguh-sungguh menyuarakan kepentingan rakyat. Masih dalam tarik-menarik kepentingan partai politik. Ini harus jujur diungkap. Itu menurut saya. Sehingga itu cara pendekatan Denny Indrayana ketika merekonstruksi terhadap gerakan isu people power dan seruan terhadap pemakzulan presiden lewat parlemen itu menjadi kontradiktif. Pertama kontradiktif karena posisi dia kan di luar negeri. Dia tidak bersama dan merasakan situasi yang dihadapi rakyat. Misalnya kan dia kembali ke tanah air, dia membuat forum seperti begini kan, forum-forum yang terbuka, dan dia menyerukan, mengajak rakyat dari satu elemen lain ke elemen lain bersatu turun ke jalan, mendesak DPR untuk memakzulkan presiden. Tapi kalau dia hanya berada di posisi di luar negara, teritorial negara di Australia atau di mana, saya anggap tidak bisa. Apalagi banyak saya diam-diam pelajari, Denny sudah mulai jindakan sama Pak Mahfud MD kan. Nah, tokoh-tokoh ini tidak bisa menjadi pemantik kekuatan moral yang kuat, yang bisa meyakinkan elemen rakyat, bisa hadir di relung jiwa rakyat untuk membangkitkan yang namanya people power murni. Kesungguhan untuk mengoreksi kekuasaan atau menggulingkan kekuasaan. Ini hanya retorika-retorika saja. Ini soal relevansi people power dengan orang-orang yang ini. Tetapi kalau saya melihat misal forum Pak Amin Rais, forum Refli Harun yang kemarin berkumpul ya, Dr. Taufik dan lain-lain, itu menurut saya serius. Mereka ada di Indonesia, mereka membuat forum di mata-matai oleh alat-alat kekuasaan negara, lalu kemudian pesan-pesan itu mereka sampaikan, dan hadir di sana perwakilan-perwakilan ratusan elemen dari berbagai organisasi. Nah, ini satu modal konsolidasi yang menurut saya menjadi sangat luar biasa. Karena hampir menjelang Pilpres ini, harapan rakyat, aspirasi bisa disalurkan melalui jalur Pilpres, kemudian muncul gerakan semacam ini. Ini tentu kan membuat kita akan berada pada dua pilihan. Apakah pemilu ini kita lanjutkan, atau kita hentikan di tengah jalan yang namanya
memakzulkan presiden, melahirkan pemerintahan transisi kan. Kalau itu untuk kebutuhan isu pemilu. Tapi kalau pemakzulan ini memang untuk meminta pertanggungjawaban rakyat atau dia muncul secara natural, secara alami karena memang terlalu terdepresi ini, rasa ketidakadilan yang dialami oleh rakyat, maka people power ini menurut saya dia sudah tidak lagi menjadi diskursus. Dia sudah dari hari ke hari itu sudah menjadi satu partisipasi politik yang saling menguatkan. Jadi bukan lagi berdiri di sana suara yang tunggal dari forum Pak Amin Rais, tapi kalau kita lihat di media sosial dan media-media nasional, itu sudah mendapat reaksi-reaksi yang serius dari berbagai elemen rakyat. Nah, bagaimana ini akan terorganisir menjadi kekuatan yang besar? Kalau berangkat dari pengalaman saya 98, harus pisahkan mengkritisi kekuasaan lewat forum-forum seminar dan mencoba mengoreksi kekuasaan dengan menggunakan hak politik turun ke jalan, itu dua hal yang beda. Bahasanya juga beda. Kalau bahasa di forum-forum yang mengoreksi kekuasaan, itu mereka mendapatkan kenikmatan AC, santapan kue-kue yang enak, terus berhalusinasi dengan berbagai teori dalam perdebatan akademis yang akal-akalan, dan kekuasaan itu tidak berubah. Karena di ruang gelap, mereka terjebak melakukan kompromi dengan kekuasaan. Tidak ada satu forum seminar dimanapun, di negara manapun, bisa tiba-tiba memantik rakyat turun ke jalan, menggunakan hak politik untuk menurunkan kekuasaan. Nah, tetapi kalau saya lihat forum kemarin itu lain. Itu bukan lagi forum seminar, bukan forum ilmiah, forum interaksi untuk saling mempertunjukkan kemampuan di antara para tokoh. Tapi hampir seragam pandangan mereka. Di sana mereka bertakbir, meyakini kebesaran Allah, dan berani mengatakan melawan kekuasaan Jokowi yang mereka simpulkan sebagai satu pertunjukan kekuasaan yang sangat zalim, sangat semena-mena. Jadi kemudian itu kan viral. Rakyat kemudian melihat wajah-wajah dari pancaran para kecerdasan para tokoh, wajah-wajah yang menuntut keadilan, suara-suara yang memiliki energi yang kuat. Itu bergulir, masuk ke relung hati, dan dalam waktu yang cepat, tadi pagi sampai sore, menjadi trending topik di Twitter. Ada semacam gayung bersambut, di mana para tokoh-tokoh representasi dari masyarakat berkumpul, elit-elit itu berkumpul, marah kepada Jokowi dan mengancam akan melakukan people power. Kemudian rakyat yang ada di seluruh gelanggang media sosial yang memiliki akses bebas, kemudian menyambut, membuat meme-meme, membuat komentar-komentar bahwa sudah waktunya Jokowi harus diturunkan, sudah waktunya Jokowi harus diseret masuk ke pengadilan dan lain-lain. Nah, ini situasi natural. Tapi kalau dibikin oleh Denny Indrayana itu masih pertunjukan-pertunjukan yang bersifat intelektual. Itu percikan-percikan lah, kan? Tetapi kalau forum kemarin yang digagas oleh para tokoh-tokoh yang punya pengalaman panjang dalam gerakan massa, dalam gerakan menjatuhkan rejim orde baru, itu serius. Orang-orang itu nggak main-main. Mereka tidak mau lagi baca sajak, bawa disertasi bicara tentang teori liberal demokrasi, tapi mereka sudah sampai pada kesimpulan kekuasaan ini harus dihentikan, dan caranya hanya ada satu pilihan, yaitu people power, turun ke jalan secara damai, kemudian menghentikan kekuasaan ini. Nah, apakah ini bisa terwujud? Tidaknya, menurut saya bisa. Kalau para tokoh-tokoh itu mereka makin terus memperluas ruang silaturahim, terus memperluas istilah-istilah saling menghilangkan prasangka, saling membuka hati, maka kan akan banyak, akan menjadi magnet yang terus bergabung. Kemudian umat di bawah ini mendapatkan jawaban, inilah lokomotif dari agenda perubahan yang kita tunggukan. Dia tidak lagi bertumpu pada satu orang dengan harapan palsu untuk pilpres, tapi ini sudah terdiri dari banyak tokoh yang memanggil kita semua, elemen-elemen bangsa, untuk segera bersatu dan turun ke jalan, melakukan apa yang mereka sebut sebagai turunkan Jokowi. Nah, itu kalau seperti kan pasti keren menurut saya ke sana. Gitu Pak Slamet.
Bang Faisal Assegaf, seberapa sebetulnya kondisi faktual secara objektif kemungkinan people power itu nanti menemui momentumnya, dan seperti apa sebetulnya seharusnya para penguasa ini dalam hal ini di bawah rejim Presiden Jokowi ini merespon apa yang menjadi embrio yang sudah diekspresikan dalam bentuk tuntutan people power ini, Bang Faisal Assegaf. People power ini bukan sesuatu yang belum terjadi, sudah terjadi. Sudah pernah terjadi tahun 2016 kan, di mana orang berkumpul marah kepada satu kekuasaan yang menghina Al-Quran. Dan di belakangnya juga ada kekuasaan dari jaringan Jokowi yang mendukung. Itu people power. Orang berkumpul di Monas dalam jumlah yang banyak. Kemudian demo-demo kan, yang belakangan ini juga intensif oleh kalangan buruh, kalangan sivitas akademisi, kalangan buruh tani, dan lain-lain. Jadi gerakan people power ini bukan sesuatu teori, bukan satu diskursus, bukan satu ruang perdebatan yang seolah-olah dia ada atau tidak ada. Sudah ada. Gelombang-gelombang itu ada. Yang menjadi pertanyaan bagaimana membesarkan gerakan ini. Nah tadi saya bilang, kalau pidato-pidato, kalau hanya isu yang dilempar oleh seseorang yang kebetulan dia di luar negeri, misal, kalau menurut saya, kenapa saya bicara Denny Indrayana, saya dukung dia. Tapi menurut saya dia harus kembali ke Indonesia supaya punya rasa kebersamaan dengan para tokoh yang ada kan. Dia nggak boleh di sana hanya lempar isu, kemudian orang berharap terjadi people power. Itu nggak mungkin, nggak ada tuh urusan sama Denny Indrayana. Saya ulangi lagi bahwa saya mengamati pada, kalau tidak salah hari Minggu kan, bertemulah di sana Dr. Taufik, Amin Rais, Refli Harun, siapa lagi kan, terlalu banyak para tokoh itu berkumpul. Refli Harun tidak hadir, Bang. Refli Harun tidak Oh dia hadir. live ya. Iya. Nah, para tokoh-tokoh itu berkumpul, kita akan membedah siapa mereka. Orang yang selama ini konsisten. Yang konsisten menyoroti perlawanan terhadap rejim kekuasaan Jokowi dengan berbagai isu. Mulai dari isu pasir, isu BLBI, isu kriminalisasi ulama, sampai dengan mereka menang secara luar biasa lewat isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Nah orang-orang yang bisa berhasil membuka dokumen kejahatan, dugaan kejahatan ijazah palsu kekuasaan Jokowi ini, kalau saya lihat ini natural. Itu bukan forum diskusi yang apa gitu teoritis. Bahasanya udah bahasa orang-orang pergerakan. Nah, seberapa besar menurut saya kalau ada lagi forum itu dibuat dengan memanggil para tokoh yang lebih banyak, maka terjadi people power. Jadi jawaban apakah terjadi people power tidak people power itu bukan lagi diskusi teoritis. Dia sudah masuk wilayah operasional karena orang-orang itu sudah turun. Tokoh-tokoh yang hebat itu sudah berkumpul, sudah menemukan kesamaan pandangan, diikat oleh perasaan yang sama, punya keberanian yang sama. Tinggal kita berharap mereka mampu memperluas forum itu dan eskalasi pertemuannya dibikin lebih panjang. Sampai subuh hari, misal pertemuan malam para 1000 tokoh bicara teknis, persiapan people power sampai sholat subuh bersama. Itu berarti terjadi revolusi. Tapi kalau dia masih menjadi panggung untuk hanya, maaf ya, mungkin ada pihak yang bermain untuk dalam rangka menjaga kepentingan salah satu partai politik di MA, atau menyangkut dengan hajat kepentingan partai politik, menyangkut proporsional terbuka tertutup, maka saya sayangkan ini tidak punya tujuan yang sungguh-sungguh. Nah itu yang kita nanti tunggu dari Bang Taufik. Jadi kalau sebagai kritikus dan sekaligus aktivis, pandangan saya seperti itu. Ketiga para tokoh sudah berkumpul dalam jumlah yang signifikan, sudah berbicara dalam bahasa-bahasa yang operasional, people power, dan kemudian mereka dari hari ke hari membesarkan forum itu, maka sudah dapat dipastikan ujung dari gerakan konsolidasi itu akan berhasil menjatuhkan satu rejim kekuasaan, yaitu Jokowi. Itu saya percaya. Terima Bang, kasih, Bang. Bang Faisal, kalau memperhatikan realitas people power yang terjadi di berbagai realitas berbagai negara, misalnya
atau termasuk juga di dalamnya kalau kita bicara masalah di Indonesia secara historis tentang pengalaman yang jadi ada indikasi mengenai aborsi arah perubahan. Bagaimana people power itu ketika menemui momentumnya, semakin akumulasi ini sudah ada benihnya, tapi ketika sudah semakin akumulasi pasti akan ada momentumnya. Dan aborsi itu selalu membayang-bayangi proses terjadinya people power itu sampai kepada desakan terjadinya sebuah perubahan atau perbaikan ke sistem yang sekarang ini ada. Anda melihatnya titik krusial aborsinya di mana dan apa langkah seharusnya melakukan antisipasi terhadap aborsi-aborsi yang akan dilakukan, Bang Nah, Faisal? ini yang sering saya begini. Pengalaman saya berinteraksi dalam dunia pergerakan ini. Kenapa lembaga atau organisasi yang saya selalu buat di zaman kampus, forum studi Universitas Mercubuana, dan kemudian berlanjut menjadi Progres 98. Kenapa tidak bisa dimata-matai oleh alat kekuasaan? Tidak bisa diaborsi, tidak bisa dibelokkan, tidak bisa diintervensi, tidak bisa dipenetrasi. Karena prinsipnya forumnya bersifat terbuka. Dia tidak bersifat tertutup. Ketika sebuah forum yang mencoba untuk mengoreksi kekuasaan di ruang publik secara dengan isu-isu yang strategi, dia mengambil bagian pada sistem konsolidasi tertutup, maka dia sesungguhnya membuka ruang bagi alat-alat kekuasaan bekerja menghabisi dia. Karena itulah kerja intelijen dari alat-alat kekuasaan. Tetapi kalau saya lihat forum-forum kemarin itu kan susah dipatahkan. Itu bersifat terbuka. Mereka datang dengan kesadaran moral. Para tokohnya memiliki kompetensi, memiliki daya tahan perjuangan yang panjang. Orang-orang itu juga sangat cemerlang. Mereka yang berorasi juga sangat lancar, di mana suara-suara hati itu tanpa rekayasa. Itu kan menjadi resonansi dari satu pancaran suara kebenaran yang luar biasa. Dia tidak bisa dikerdilkan, diaborsi atau dihancurkan, nggak bisa. Nah, oleh sebab itu menurut saya tidak lagi berada pada teori atau diskursus untuk melihat pertemuan para tokoh seperti Pak Amin Rais dan kawan-kawan Pak Dr. Taufik itu dalam pengalaman atau teori-teori ilmu politik. Itu tidak berlaku karena itu satu tindakan action. Nah, jawabannya kecil atau besar gelombangnya itu tergantung pada komitmen mereka. Menurut saya, kalau intensitas pertemuan mingguan itu berubah menjadi 2 minggu sekali, dan pertemuannya pada waktu malam, dan dipusatkan misalnya di satu tempat, di masjid, para tokoh-tokoh yang hadir dilipat gandakan jumlahnya, dari hari ke hari, dari hari ke hari, maka saya yakin akan lebih besar dari 212. Karena pengalaman saya ketika 212 itu, kan kenapa begitu cepat dan besar gerakan itu muncul? Karena ruang yang dimana dibuka para tokoh itu bersilaturahim. Oh, tokoh ini ketemu ini, tokoh ini ketemu ini. Banyak forum yang terus melipat gandakan kekuatan. Nah, yang belum ada dari kekuatan oposisi yang saya lihat, belum ada satu tim yang memang kerja mengidentifikasi, oh si Anu, oh mantan tentara, oh ulama, oh rohaniawan, itu aja yang dikumpulkan. Tiap hari deklarasi, dari 500, 1000, 2000. Nah itu kemudian nanti akan memantik keyakinan rakyat bahwa kalau elit sudah bersatu, elit sudah solid, kan mereka melihat simbol. Ketika rakyat itu melihat para tokoh-tokoh itu sudah berkumpul, berbicaranya fokus, tidak lagi teoritis, mereka sudah disatukan oleh satu isu yaitu perubahan, turunkan Jokowi, perubahan, turunkan Jokowi, maka mereka akan masuk ke dalam akses partisipasi dari panggilan-panggilan suara kebenaran para tokoh itu. Jadi ini menurut saya Bang Slamet tidak lagi kita bicara soal teori. Kita tidak, saya udah gak tertarik karena sudah terlalu jauh langkah yang dibuat para tokoh yang berkumpul kemarin, Pak Amin Rais dan kawan-kawan, itu udah jauh. Mereka sudah mengambil posisi keberanian menghadapi kekuasaan. Mereka sudah mengatakan kita jangan mundur. Mereka sudah mengatakan ini jihad. Maka tidak boleh kita, saya pribadi Muslim,
ketika mendengar itu panggilan-panggilan untuk memperjuangkan kebenaran, saya nggak mau berteori. Saya hanya bertanya, kapan saya diundang untuk terlibat, kemudian bisa menarik sebanyak mungkin elemen-elemen progres untuk dukung suara-suara kebenaran itu. Dan saya kira rakyat di luar sana juga akan mengatakan, kapan ada undangan-undangan yang lebih besar untuk melibatkan kami dari berbagai simpul, untuk menyatu dalam satu solidaritas, satu kesamaan pandangan, satu rasa, satu kasih sayang, untuk lebih besar, lebih kuat, lebih berkumpul lebih dalam jumlah yang banyak, untuk sama-sama mewujudkan nawaitu dari rasa keadilan yang kita tuntut, turunkan Jokowi. Jadi itu teknis saja, tidak lagi teori. Maka saya lebih tertarik, tidak lagi mau bicara teori, menunggu action selanjutnya, tangga-tangga menuju gelombang yang lebih besar itu people power terjadi. Dan saya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada para tokoh-tokoh kita yang sudah memulai. Karena kalau saya lihat itu menangis saya sedih bahwa memang umat Islam ini menghadapi begitu banyak masalah penzaliman, sehingga muncul di sana kan para tokoh-tokoh Islam yang lebih mulai terusik dan memanggil kita semua kaum muslim dan seluruh elemen lainnya untuk berjihad politik menegakkan keadilan. Dan ini panggilan yang luar biasa. Saya pribadi mendukung, merasakan ikut di dalam denyut nafas panggilan kebenaran itu. Terima kasih Pak Slamet. Ya Bang Faisal Sekap, waktu masih milik Anda nih Bang Faisal, saya menunggu pembicara yang lain. Bang Faisal, apapun gelombang people power yang Anda tadi lihat, istilahkan tidak hanya sekedar teori, tetapi ini menunggu seperti apa nanti gelombang itu semakin besar, itu pasti akan berhadapan dengan seberapa euforia kontestasi politik itu sekarang itu dibangun dengan berbagai kanal, karena ini di-effort oleh kekuatan yang besar juga, kekuatan kelembagaan negara, kekuatan para penyelenggara negara, kekuatan politisi-politisi yang terlibat ingin mengambil bagian dalam kontestasi politik untuk memberikan harapan yang sama tentang perubahan ke depan seperti apa. Anda melihatnya seperti apa ini kontestasi politik ini nanti pada akhirnya bisa terjadi satu penurunan animo atau penurunan respon dari masyarakat ketika gelombang people power ini memang semakin besar akhirnya terakumulasi, Bang Faisal Sekap. Iya, tadi saya di awal mengatakan kalau boleh kita jujur ya, misal dalam kontestasi itu bisa dilihat 3 calon yang muncul, maka 2 calon itu cenderung menyodorkan diri untuk menjadi boneka kan, yang sementara lagi dipoles oleh istana untuk melanjutkan kekuasaan Jokowi. Dan yang tersisa yang masih samar-samar atau semakin terang ya, terlihat itu adalah calon yang mengusung perubahan. Calon yang mengusung perubahan ini kan banyak nama di sana kan, di antaranya Gatot Nurmantio, Rizal Ramli, Anies Baswedan dan lain-lain, dan yang paling siap menurut elektoral yaitu Anies Baswedan. Tapi kan partai-partai yang kemudian tadinya di lingkaran kekuasaan bergabung ke kubu gerakan perubahan atau oposisi mulai juga mengalami tekanan, begal, jegal dan intimidasi. Seperti Nasdem lah. Kemudian menyusul ada tekanan juga kan dari Partai Demokrat. PKS mungkin juga menyusul. Nah, oleh sebab itu tadi di awal saya mengatakan rakyat ini melihat secara nyata memang ada harapan lewat jalur kontestasi, jalur pemilu formal untuk memperjuangkan gerakan perubahan melalui partisipasi politik yang formal. Tapi karena Presiden Jokowi secara kurang ajar mengatakan cawe-cawe dan atau yang ditegaskan oleh Pak Yusuf Kala melakukan intervensi kan, Presiden bernafsu melakukan intervensi, maka rakyat marah, tidak lagi punya harapan soal pemilu. Karena mereka simpulkan, kalau saya baca di berbagai keragaman kalangan kritis,
rakyat menyimpulkan bahwa Jokowi bukan sekedar mengucap untuk mengintervensi pemilu, tapi sudah menyiapkan dan melakukan hal itu. Ditambah lagi boneka-boneka yang didukung oleh istana ini kan mengalami interaksi yang makin terbuka kan dengan para tersangka yang ada di KPK. Misal Ganjar kan mulai ketemu dengan kelompok-kelompok pengusaha-pengusaha, mulai menunjukkan persenyawaan kesiapan dirinya untuk masuk di gelanggang kecurangan pemilu. Nah ini tentu memberikan harapan rakyat itu makin pupus. Setelah mereka kembali dengan kekecewaan yang luar biasa, ada bayangan-bayangan palsu yang juga muncul kan, yaitu Pak Prabowo yang memanggil-manggil rakyat. Sudahlah kalau memang Anda nggak suka dengan boneka yang namanya Ganjar, bergabunglah dengan Prabowo. Prabowo lupa bahwa dia bergabung di lingkaran kekuasaan Jokowi itu kan menyakiti rakyat. Nah mereka yang sakit ini disuruh kembali bergabung. Makin putus asa ini rakyat. Sementara harapan dari partai oposisi ya pro perubahan ini juga udah terlihat samar-samar kandas. Hanya yang tinggal itu semacam doktrin politiknya itu politik lillahi ta'ala, hasilnya wallahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu. Nah di tengah situasi beceknya, kerusakan, ketidakpercayaan publik terhadap sistem kontestasi ini, pemilu ini, maka muncul para orang-orang yang mengetuk pintu langit dan menginjak bumi secara realitas, menyuarakan yang namanya people power. Muncul tiba-tiba itu kan, Pak Amin Rais dari Pak Taufik dan lain-lain kan, dan mendapatkan respon yang positif dari berbagai elemen rakyat. Maka yang tersisa hanya dua. Apakah kita akan masuk ke dalam jebakan kembali kepada politik gorong-gorong dengan persiapan melahirkan petugas partai jilid 2, atau rakyat ini menggunakan hak politiknya bersatu bersama panggilan para tokoh-tokoh kritis untuk bahu-membahu turun ke jalan melakukan people power, menghentikan pusat pelestarian gorong-gorong politik itu sendiri. Jadi sudah berada pada posisi itu Ustaz Stamir, kalau membaca hati pikiran rakyat. Sehingga ketika Pak Amin Rais dengan kawan-kawan mengatakan mari kita berjihad politik, mari kita turun ke jalan menggalang people power, itu kan responnya cepat, mendapat doa, mendapat sambutan yang hangat. Kenapa? Karena memang tidak ada harapan pemilu ini yang dibilang Mas Slamet tadi, ditanyakan tadi, apa ada harapan pemilu ini bisa melahirkan sebagai pintu masuk perubahan? Sebenarnya nggak ada lagi. Yang tersisa ya ini politik transaksional. Satu pemilu yang diciptakan oleh sistem peradaban politik yang hebat saja itu bisa ada kecurangan. Apalagi satu pemilu yang dikawal oleh satu rezim yang berasal dari gorong-gorong, yang memiliki watak pencopetan politik yang luar biasa, copet-copet politik yang luar biasa, tipu-tipu politik. Sudah otomatis lah pemilu ini akan lebih amburadul dari sejarah pemilu manapun di Indonesia. Menjadi sarang di mana semacam ya apa ya, pemilu 2024 ini kemungkinan dengan begitu bernafsu Jokowi menyatakan intervensi, maka ini menjadi pemilu yang paling buruk. Buruk karena menghabiskan ratusan triliun uang negara, buruk karena disokong oleh partai-partai yang bermental rakus dan pencopet, buruk karena dibiarkan oleh civil society. Maka untuk menghentikan buruk itu tidak ada solusi. Untuk memperbaiki pemilu atau berharap partai politik bisa menghalangi kecurangan politik. Cara yang paling bagus itu yang dibuat oleh Pak Amin Rais dan kawan-kawan. Turun ke jalan, melakukan people power. Nah, kalau soal people power, saya di awal sudah tadi menegaskan, tidak ada lagi bersifat teori. Ini menyangkut perluasan sentrum saja. Kalau mau resonansinya lebih, gelombangnya lebih besar, maka ya dari pertemuan mingguan dibikin dalam pertemuan 2 hari sekali. Dan itu malam hari. Orang kumpul berzikir, kemudian membicarakan langkah-langkah teknis. Kapan memanggil lebih banyak lagi elemen-elemen terlibat dalam
akselerasi konsolidasi untuk memastikan apa yang diinginkan oleh rakyat untuk menghentikan rezim petugas partai ini dapat diwujudkan. Insya Allah. Ya. Terima kasih Bang Faisal Asegaf atas perspektif awalnya. Sudah hadir bersama kita Cak Agus Kiswantono. Ditahan dulu Bang Faisal Asegaf, sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Terima kasih, tadi banyak clue-clue yang beliau sampaikan. Kita sapa Cak Agus Kiswantono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Agus Kiswantono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya belum nyala, Cak Agus. Ya, baik. Ya, Cak Agus. Berulang kali tadi disinggung soal jihad politik. Kalau kita bicara masalah dakwah politik, atau dalam nomenklatur Islam namanya dakwah syiasi. Artinya karakternya dakwah itu diantaranya adalah dia punya sebuah kegiatan dominan, yakni muhasabah anil hukam atau muhasabah lil hukam. Dalam konteks menerjemahkan Quran surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum umaru wal takum minkum ummatu yad'una il khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikumul muflihun. Maka kita menjadi teringat akan keberadaan sebuah entitas yang menjadi bagian dari organisasi masyarakat yang kemudian akhirnya menjadi korban dari undang-undang organisasi masyarakat yang sudah tidak lagi mengikuti koridor undang-undang ormas sebelumnya, yang tertibnya itu mengikuti tertib norma hukum yang berjalan di negeri kita, ini Hizbut Tahrir Indonesia. Kalau kita melihat itu sebagai sebuah aktivitas yang kita lihat dalam sebuah realitas yang sekarang ini berjalan, seberapa jauh Anda melihat korelasi antara people power, kontestasi politik, dan dakwah politik yang nomenklaturnya sangat kuat diampu oleh Hizbut Tahrir sebelum dicabut status badan hukumnya, Cak Agus Kiswantono. Silakan diberikan pencerahan, Cak Agus. Ya, baik. Terima kasih Abang Da Faisal Asegaf yang luar biasa semangatnya. Tadi masih di jalan, jadi mohon maaf agak terlambat. Kemudian host yang juga cukup berani untuk mengawal proses pemazulan. Nah itu abang kita juga, ya, Cak Selamat Sugianto. Baik, kalau kita menilik suatu aspek perubahan sosial, itu maka harus ada gejolak sosial. Dan itu suatu hal yang alamiahnya itu seperti itu. Kalau kita bergeser lagi bahwa perubahan politik, maka syarat perubahan politik itu manakala ada gejolak politik. Dan gejolak politik ini sebetulnya mulai 2014, 2019 itu sudah sangat terasa. Sangat terasa, bukan fair play, jadi bermain yang fair, ya, tapi sudah mampu mendesain yang harusnya itu unlegitimate menjadi legitimate. Apapun caranya itu. Nah, itu perubahan itu adalah suatu hal yang mendasar, manusiawi sekali. Kalau ada sesuatu yang kurang bagus, maka yang kurang bagus itu harus dirubah. Harus dilakukan proses perbaikan-perbaikan agar menjadi bagus. Apalagi kita ini ya yang mayoritas itu adalah Muslim. Muslim ini kan mempunyai nilai tawar yang tinggi. Ya, zamannya Soekarno itu ada korban politik. Ya, korban politik itu adalah Masyumi. Nah, korban politik, ya. Karena apa? Indikator ya, bahwa Masyumi itu akan menjadi entitas besar. Ya, ini yang ditakuti oleh incumbent saat itu. Ya. Contoh berikutnya, ya, bergeser dari Masyumi. Nah, pergeseran ini kalau tidak ada punishment, maka tidak akan ditakuti. Kalau sudah ada punishment secara politik, maka entitas itu pasti akan ditakuti. Contoh saat ya tahun 2017 dengan Perpu, ya, peraturan pengganti perundang-undangan saat itu, ya tahun 2017 tentang ormas, ya, yang menjadi korban kebijakan politik itu adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Ini kalau saya gambarkan, ini adalah memasumikan Hizbut Tahrir Indonesia, ya, memasumikan.
Jadi perjalanan sejarah ini ternyata terulang sekarang. Perjalanan sejarah ini, ya, perjalanan sejarah. Kenapa ditakuti? Ya, karena ormas Islam yang mampu untuk melakukan kontrol politik itulah yang harusnya dihabisi. Ya. Ormas Islam yang biasa-biasa saja itu tidak ada kepentingan untuk melakukan kontrol politik kepada incumbent yang sekarang ini. Sehingga di sini ya entitas yang dimaksud yaitu Hizbut Tahrir Indonesia, FPI, Front Pembela Islam ya, ini adalah menjadi satu ketakutan tersendiri. Ya, ketakutan tersendiri. Kenapa demikian? Ya, karena mampu memberikan satu solusi. Ruang dialektikanya itu dikedepankan, bukan konfrontasi. Ya. Sehingga kalau pun ada perubahan sekarang ini, perubahan ini harusnya menjadi satu catatan besar. Reformasi itu sudah 25 tahun. Ibarat perjalanan, ya, ini bukan pembelajaran untuk bernegara, tapi ini sudah kepincangan dalam bernegara atau ketimpangan dalam bernegara. Sehingga yang kemarin yaitu terjadi atraksi ya, yang mana atraksi ini bukan atraksi untuk Indonesia harga mati. Atraksi politiknya ini sudah sangat luar biasa. Padahal rezim yang sekarang, pemerintahan sekarang ini sebenarnya pemerintahan hasil ya yang mana sangat tidak nyaman saat Soeharto dulu itu memberlakukan baik itu parpol, partai politik maupun kebijakan-kebijakan saat itu dikritisi. Ternyata itu tidak menjadi pembelajaran dari ya pengelolaan negara yang sekarang ini. Ya. Makanya ya kalau tidak ada kontrol politik di sini, ormas-ormas semua itu yes man atau ormas-ormas atau apa itu kalau Hizbut Tahrir itu kan mendeklarasikan ya sebagai partai politik yang itu di luar pemerintahan ya, yang tidak masuk ke pemerintahan ya. Jadi sebagai kontrol sosial ya. Apa salahnya Hizbut Tahrir Indonesia saat itu? Menjual aset negara tidak, korupsi tidak ya, dibanding dengan yang sekarang. Ya, yang sekarang ya menambah hutang iya, menjual aset negara iya. Kemudian omnibus law iya. Ya, kayak yang kemarin polisi makan polisi, yang kemarin lagi itu Sambo polisi korban polisi, ya. Yang kemarin polisi makan polisi. Bagaimana seorang Bribka yang itu gajinya cuma berapa? Mampu setoran sampai 600 juta. Seorang Bribka, ya, brigadir kepala. Ini kan menunjukkan carut-marut ya operasional dari penyelenggara negara yang itu sebenarnya sudah menjadi aspek penting untuk menghasilkan gejolak sosial. Jadi perubahan sosial itu manakala ada gejolak sosial. Perubahan politik, ya ini sudah. Perubahan politik itu manakala ada gejolak politik. Ya, meskipun ya ormas-ormas Islam yang notabene itu harus berkontribusi ya, mampu memberikan satu tawaran proposal perubahan ya, sementara ini belum muncul. Nah, ini kan sangat disayangkan. Padahal ini kan sebetulnya waktu suksesi nasional. Bagaimanapun Presiden Jokowi ya itu tidak akan mampu, tidak akan mungkin secara nomenklatur norma hukumnya untuk melakukan perpanjangan. Kecuali nanti ya tiba-tiba misalkan Bang Faisal Asegaf ini ya mengetahui tiba-tiba ada perpanjangan ini 2 tahun misalkan gitu ya. Ya ini langsung aja Bang Faisal Asegaf langsung diinformasikan kan gitu. Ya, sehingga semua bisa melakukan kontrol. Ya, di satu sisi yang lain ya karena tidak adanya kontrol politik, maka mereka semau gua. Jadi semau-semaunya. Ya karena bagaimanapun mereka adalah mayoritas. Bagaimana tidak mayoritas? 82%. Ya. Tinggal yang minoritas untuk melakukan kontrol ini cuman ya sekitar 18%. Apalah arti 18% sebetulnya di dalam kondisi sekarang? Makanya alternatif yang kemarin dimunculkan sama Bapak Reformasi kan itu. Kalau Bang Faisal Asegaf itu adalah pemuda reformasi saat itu.
Nah, kalau Bapak reformasinya Profesor Amin Rais, tapi pemuda reformasi adalah Bang Faisal Assegaf. Kita perlu sebetulnya itu. Perlu pemuda-pemuda, tapi Bang Faisal Assegaf sudah tua atau masih muda ini ya. Jadi ini kalau masih muda, ini perlu kaderisasi ini. Agar mampu sebagai satu trigger motor penggerak ya yang mampu menyelamatkan negeri ini dari beragam ketimpangan kebijakan yang sekarang kita rasakan ya. Dan ini bukan ya Profesor Amin Rais sebagai tokoh reformasi saja menyerukan rakyat untuk people power, apalagi Bang Faisal Assegaf sebagai pelaku ya pasti merasakan. Jadi ketidaksinkronan antara harapan dengan kenyataan sekarang ini. Harapannya seperti apa, kenyataannya seperti apa. Justru yang menikmati sekarang ini luar biasanya ini. Ya, buta tuli fakta ingin mempertahankan kekuasaannya. Ya, oleh karena itu ya selayaknya memang ya sebetulnya NU, Muhammadiyah atau Hizbut Tahrir mau muncul lagi. Ini momentumnya sebenarnya Hizbut Tahrir Indonesia ini. Momentumnya sekarang untuk bisa mewarnai, melakukan proses penawaran proposal perubahan Indonesia ke depan. Kan ini adalah ranah yang memang ranah konseptual yang perlu kita kritisi kebersamaannya itu. Saling bergandeng tangan, saling mensinergikan potensi. Karena bagaimanapun ormas ya saat itu memang yang paling dominan secara opini ada dua saja. Opini untuk melakukan kontrol ya, Selamat, kontrol politik. Itu kalau nggak Hizbut Tahrir ya Front Pembela Islam, itu saja. Yang lain ya untuk karena kan kalau yang berani melakukan vulgar kontrol politik itu kan yang tidak ada tidak ada jerat ya, jerat entah itu bantuan atau apapun yang terkait dengan ya aktivitas mereka. Demikian Selamat. Cak Agus, seberapa kemungkinan Cak Agus mekanisme dakwah politik ini bisa menginspiring potensi people power dan kontestasi? Apakah itu bisa dilakukan dan apa syaratnya Cak Agus? Ya, syarat yang pertama yang perlu dilakukan oleh ormas-ormas Islam itu adalah membuat nilai tawar. Karena kita ini kan ormas Islam itu kan terbesar. Ya, kalau dikumpulkan menjadi satu ormas Islam. Ya, baik itu NU, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia maupun Front Pembela Islam Indonesia. Itu sebetulnya tingkat elektabilitas opini yang sangat tinggi sekali. Ya, kalau elektabilitasnya tinggi, ini sebetulnya kan nilai tawarnya juga tinggi ini. Ya, cuman Hizbut Tahrir Indonesia memang ya ada keputusan Perpu saat itu. Nah, tinggal bagaimana ya yang kemarin kan BAP, yang sekarang yang dimunculkan non BAP untuk melakukan satu berkolaborasi, berkomunikasi untuk memberikan satu solusi, sebenarnya gitu, memberikan suatu solusi seperti apa, ya, kedepannya itu seperti apa, sehingga kalau komunikasi misalkan kan bisa jadi ini karena dakwah, ya, misalkan ke Megawati Soekarno Putri didakwai atau diberikan satu konseptual supaya Indonesia ini dari krisis multidimensi ya yang itu membuat pening semuanya, ini Hizbut Tahrir Indonesia mampu menawarkan proposal perubahan misalkan gitu, atau Front Pembela Islam mampu menawarkan ya Indonesia bersyariah itu seperti apa secara konseptual. Ini kan sah-sah saja. Pasal 28 aja itu memberikan ruang kebebasan kita untuk melakukan tawaran-tawaran ya untuk Indonesia ke depan ini. Atau NU sebagai klaim ormas terbesar di Indonesia, ya, atau Muhammadiyah yang punya aset sangat besar di Indonesia. Jadi ini adalah momentum kita sebetulnya untuk mengisi suksesi kepemimpinan nasional. Jangan dibiarkan momentum ini lewat. Kalau momentum ini lewat, ya semuanya pasti akan ya menanggung dampaknya. Sehingga komunikasi-komunikasi politik antar elit itu diperlukan ini. Kalau perlu ya duduk bersama,
gitu. Ya mereka kan nggak boleh alergi, mereka itu juga menikmati kejatuhan Presiden Soeharto dan sekarang itu menikmati. Apa susahnya duduk bareng untuk Indonesia ke depan agar lebih sejahtera? Nah, kalau ini ada barier, ya barier itu harus dihilangkan kan itu. Karena ini kan memang norma hukumnya, ini kan sudah apa itu 2024 Februari 2024 harus ganti presiden, ganti pemimpin. Dan itu adalah suatu hal yang biasa. Karena kita ini ya proses untuk menjalankan Indonesia ini 45 sampai tahun 2024 itu sudah beragam. Beragam karakter pemimpin, beragam konseptual. Sehingga tahun 2024 kita tata ini agar Indonesia ke depan itu lebih bagus dan tidak mengulang dari yang kemarin-kemarin. Baik itu secara ya krisis multidimensi yang sekarang terjadi. Demikian. Terima kasih Cak Agus Kuswantono atas perspektifnya. Luar biasa, kita sudah mendapatkan dua perspektif dari dua orang pembicara. Kita masih menunggu Dr. Muhammad Taufik sudah hadir bersama kita juga. Dr. Erwin Permana, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Erwin Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Selamat, Dr. Agus Alhamdulillah. dan Bang Faisal Assegaf. Kita sudah Selamat menghabiskan. bergabung pada Iya. hari ini. Kita sudah menghabiskan perspektif dari dua orang pembicara. Sekarang giliran antum untuk menjelaskan Dr. Erwin Permana, bagaimana sih sebetulnya menakar peluang people power, kontestasi dan dakwah politik ini sebagai sebuah realitas perubahan. Kalau saya melihat kan, kalau ngomong dakwah politik itu kan sebetulnya dakwah sebagai sebuah spirit, hadirnya sebuah perubahan tentu dengan standing position sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Silakan diberikan perspektifnya Dr. Erwin Permana. Ya, makasih Cak Selamat. Ada beberapa pendekatan saya kira yang bisa kita gunakan untuk menakar peluang people power di Indonesia saat ini. Begitu juga berkaitan dengan kontestasi dakwah politik. Pertama tentunya adalah perspektif kesejarahan. Saya nggak tahu apakah narasumber sebelumnya sudah menyinggung bahwa secara historis masyarakat Indonesia itu sebetulnya cukup akrab dengan bahasa atau dengan terminologi people power gitu. Jadi people power dalam sejarah politik Indonesia itu bukan perkara yang asing. Itu salah satu pelakunya ada di sini, Bang Faisal Assegaf. Jadi ada praktisi people power di sini sebetulnya. 4 dari 7 presiden Indonesia itu kekuasaannya berakhir karena ada faktor people power. Walaupun ada 2 yang sangat signifikan, yakni Soekarno dan Soeharto, itu sangat signifikan sekali faktor people power-nya. 2 yang lagi memang nggak terlalu signifikan, tapi tetap ada faktor people power di situ, yakni Pak Habibie dan juga Pak Gus Dur ya. Jadi 4 dari 7, hanya 3 yang selamat di dunia kepresidenannya, masa jabatannya gitu. Jadi dari sisi kesejarahan sebetulnya masyarakat Indonesia itu bukan masyarakat yang asing dengan people power. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu masyarakat yang bisa kita katakan kritis, menolak ketidakadilan, menolak kezaliman gitu, dan mereka mampu bersuara, menjalin komunikasi yang baik, sehingga kemudian terjalin energi yang besar di tengah-tengah masyarakat. Dengan energi itu kemudian menjadi satu energi yang besar untuk mendobrak berbagai macam kezaliman itu. Sepanjang sejarahnya itu seperti itu. Dari perspektif kesejarahan bahwa people power itu sangat mungkin terjadi. Kalau secara sejarahnya sudah seperti itu, artinya tidak menutup peluang ke depan akan terjadi hal yang sama. Bagaimana mungkin kita asing dengan sesuatu yang memang sudah biasa terjadi di Indonesia gitu. Terus kemudian berikutnya tentunya adalah dari perspektif struktur kekuasaan hari ini. Jika kita bicara berkaitan dengan people power hari ini, di mana kalau kita memperhatikan struktur kekuasaan itu dari sisi kekuasaan personal, kalau kita memperhatikan Pak Jokowi hari ini, itu kan relatif memiliki backup yang tidak kuat gitu. Beliau bukan pimpinan partai, tidak memiliki partai, beliau bukan orang dengan basis kekuatan militer, misalnya, beliau juga bukan orang yang
dengan background birokrasi sehingga beliau menguasai birokrasi. Beliau juga bukan seorang pebisnis sehingga beliau memiliki jejaring bisnis gitu. Sehingga rapuh sebetulnya kalau kita memperhatikan status posisi beliau secara personal. Misalnya kalau kita bandingkan dengan Pak Harto, tadi mungkin sudah disinggung oleh Cak Agus Kiswantoro, bagaimana kuatnya seorang Soeharto yang beliau itu menguasai nyaris semuanya. Militer beliau tundukkan, birokrasi beliau kuasai, partai-partai politik beliau juga kuasai gitu, termasuk juga para cukong ketika itu. Nah, pada akhirnya ketika sudah berhadapan dengan people power, maka nggak ada power yang sanggup menghadang ini. Jadi secara kontekstual kepresidenan hari ini sebetulnya peluangnya menjadi sangat besar secara sejarahan seperti itu. Secara kontekstual kepresidenan seperti itu ditambah lagi dengan problem hari ini yang memang luar biasa. Betapa hari ini pisau keadilan itu sangat tajam ke bawah, tumpul ke atas. Betapa pisau keadilan itu sangat tajam terhadap musuh-musuh politik, orang yang tidak disukai gitu, dibandingkan terhadap lawan-lawan politik gitu. Nah, sedangkan di sisi lain kekuasaan atau hal yang harus mengontrol seperti misal partai politik atau misalnya anggota dewan misalnya tidak menjalankan fungsinya untuk meluruskan berbagai macam kezaliman itu, semuanya seperti yes man saja. Ya, seperti bahasa yang disampaikan oleh Cak Agus tadi itu yes man, udah dah, yang penting kita sama-sama bagi-bagi hadiah dah, yang penting bagi rata saja dah. Itu yang terjadi sekarang ini. Nggak ada fungsi kontrol, artinya 11-12 semua itu orang yang ada di sana itu. Ya nggak ada satupun pihak yang melakukan aktivitas kontrol terhadap kezaliman ini gitu. Maka ada satu analisis yang bagus yang disampaikan oleh Jeffrey Winter ketika dia menjelaskan berkaitan dengan oligarki di Indonesia, bahwa kekuasaan itu, power itu tunduk kepada powernya oligarki. Nah, power oligarki itu nggak bisa dikendalikan kecuali oleh satu saja, yakni people power. Jadi power, the real power dalam pengertian kekuasaan itu lunak di hadapan oligarki. Tapi oligarki itu lunak di hadapan people power. Nah, ini sangat menarik gitu. Jadi sebetulnya yang memiliki power sesungguhnya ya di Indonesia ataupun dalam konteks negara manapun itu sebetulnya kekuasaan masyarakat. Hanya saja memang kalau kita kaitkan dengan kontestasi dakwah politik, tentu kita tidak menginginkan people power itu hanya sebatas people power tanpa arah gitu. Kalau people power tanpa arah, ini khawatir nanti kita dari satu jurang masuk pada jurang yang berikutnya, dari lubang buaya kita masuk ke dalam lubang biawak gitu. Reformasi yang kita gadang-gadang akan menghasilkan satu perubahan yang signifikan, justru kita memperhatikan hari ini tidak menghasilkan apa-apa, bisa kita katakan begitu. Korupsi semakin menjadi-jadi. Jika korupsi yang kita tolak dari Soeharto, sekarang korupsi semakin menjadi-jadi. Nilai apa yang dihasilkan misalnya? Kecuali beberapa aktivisnya aja tuh, seperti Fadlur Rahman yang sudah subur sekarang misalnya. Atau misalnya Budiman Sujatmiko yang sudah ikut-ikutan subur. Tapi yang masih ideal, dengan nilai ideal, nggak ada penghasilan, tetap gelisah. Seperti Bang Faisal Esegaf, dulu gelisah, sekarang gelisah lagi melihat kondisi masyarakat Indonesia ini gimana ini. Yang masih ideal begitu jadinya gitu. Kenapa? Karena begitu faktanya, tidak menghasilkan satu nilai perubahan apapun. Karena itu kita menginginkan people power ini diisi dengan knowledge power, diisi dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Kekuatan ilmu pengetahuan tentunya bukan kekuatan ilmu pengetahuan sembarangan, tapi fundamental knowledge power. Fundamental ilmu pengetahuan yang paling mendasar. Apa itu ideological power? Ideologi power. Karena itu people power yang baik itu adalah people power yang diisi dengan ideologi power. Ada semacam kepemimpinan ideologi di situ yang mengarahkan terjadinya people power ini ke arah yang benar gitu. Nah, kalau kita mengidentifikasi selama ini ideologi yang mengendalikan negeri ini sudah terbuka bagi kita. Ini bukan satu barang yang sulit kita menganalisisnya, bahwa ideologi Indonesia yang dijalankan itu adalah ideologi liberal sekuler kapitalis, kan begitu. Ini sudah sangat banyak analisis berkaitan dengan ini, bahwa ideologi dari Indonesia itu adalah ideologi sekuler kapitalis radikal. Nah, itu tambahan belakangannya itu. Tapi yang menjadi sumber atas berbagai macam sumber penderitaan kita hari ini adalah ideologi ini. Nggak ada solusi lain selain daripada kita harus ganti ideologi ini dengan ideologi yang paling dasar. Ideologi apa? Ideologi yang berasal dari pencipta alam semesta, ideologi Islam. Karena itu people power itu, people power yang baik itu adalah people power yang dituntun oleh semangat
ideologi Islam, sehingga kemudian manusia ini betul-betul kembali kepada fitrah manusia yang paling mendasar, menjalankan fungsinya, mendistribusikan keadilan, menciptakan kesejahteraan, ya meratakan keadilan dan seterusnya gitu. Bukan seperti sekarang ini orang berteriak berkaitan dengan pemerataan, tapi justru yang terjadi adalah ketimpangan di sana sini, kezaliman di sana sini. Ya mereka bicara berkaitan dengan kesetaraan, tapi justru terjadi pembelahan di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Itu secara nyata kita lihat sekarang ini. Itulah ketika manusia menjalankan ideologi yang mereka karang sendiri, mereka berpikir sesuatu, seringkali mereka tidak mampu mewujudkan apa yang mereka pikirkan itu. Bagaimana caranya? How to? Siapa sih yang tidak menginginkan keadilan? Siapa sih yang tidak menginginkan kesejahteraan? Tapi apakah manusia mampu mewujudkan itu semuanya? Mungkin mampu bagi sekian kalangan, tapi tidak akan bisa mampu untuk semua orang. Mengingat potensi manusia itu memang tidak sama. Mengingat kecenderungan dan kemampuan manusia itu memang tidak sama. Karena itu harus kembali kepada ideologi yang bisa membuat semua manusia itu bebas dari berbagai macam kezaliman. Itulah ideologi Islam. Saya kira gitu. Cak, selamat. Iya, Bang Erwin, Dr. Erwin Permana. Sebenarnya konteks pembahasan kita ini kan menakar seperti apa people power sebagai saluran perubahan atau perbaikan, kontestasi politik dalam bingkai demokrasi sebagai saluran perubahan, dan tentu saja kalau kita standing positioning kita sebagai seorang Muslim, seorang mukmin, dia meyakini bahwa dakwah politik adalah saluran perubahan. Nah, yang menggelitik itu kan pertanyaan krusialnya begini. Bang Dr. Erwin Permana. Bisakah people power itu menjadi sebuah people power yang syar'i? Kontestasi politik dalam bingkai demokrasi itu sebagai sebuah kontestasi politik yang syar'i. Di tengah diskursus dakwah politik itu yang punya karakteristik khas kalau kita bicara masalah bagaimana ketentuan perubahan itu mengikuti apa yang baginda Rasulullah SAW tuntunkan mengenai hakikat sebuah perubahan yang harusnya terjadi untuk sampai kepada apa yang tadi Anda jelaskan, migrasi dari sistem ideologi kapitalisme liberal sekuler yang sekarang ini existing, tercermin dari berbagai kebijakan kepada sistem ideologi Islam sesuai dengan karakter mayoritas Muslim terbesar di dunia ini dengan berbagai resource yang dimiliki. Dr. Erwin Permana. Ya, makasih, Cak Selamat. Pada akhirnya memang kita harus mendefinisikan people power itu sendiri. Kita harus mendefinisikan secara tepat bayangan tentang people power itu. Ketika kita menginginkan people power yang terjadi adalah ke arah Islam, pada akhirnya memang cara-caranya harus cara-cara yang Islami, walaupun sebetulnya istilah people power ini istilah yang diadaptasi dari kiri sebetulnya, ya dari kiri diadaptasinya untuk melakukan semacam perubahan menggunakan kekuatan massa yang besar, menggunakan aksi-aksi massa yang besar gitu, dan kecenderungan berkaitan dengan kiri yang ditolak dalam perspektif secara Islam itu kan aktivitas yang bersifat madya, aktivitas yang bersifat kekerasan, yang bersifat benturan, yang bersifat revolusioner, yang itu akhirnya merusak. Ini yang sebetulnya kita eliminir dan kita tiadakan gitu. Tapi people power pada akhirnya mensyar'ikan ini sebetulnya people power ini untuk memudahkan masyarakat memahami bahwa harus ada perubahan yang berbasis kepada masyarakat gitu. Kenapa? Karena memang kekuatan utama satu negara itu adalah masyarakat. Kita nggak bisa berharap perubahan dari dalam parlemen. Kita nggak bisa berharap perubahan dari para cukong, dari para oligarki. Mereka semua itu pro status quo gitu. Maka yang bisa satu-satunya komponen untuk melakukan people power ini adalah masyarakat. Nah, caranya apa? Mau nggak mau kita harus melakukan serangkaian metodologi atau teknik yang memang sudah digariskan oleh Rasulullah. Nggak ada cara yang lain selain daripada itu. Yang menghimpun masyarakat dengan ideologi Islam gitu. Menyadarkan masyarakat, mengedukasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang sudah tersadarkan ini berkaitan dengan rusaknya realitas Islam sebagai sebuah solusi. Kita lakukan semacam dialog bersama dengan mereka, walaupun ada misalnya kurun bersama aksi kejalanan misalnya itu tidak lebih
sebatas bahwa kita harus menyampaikan opini di tengah-tengah masyarakat bahwa kita memiliki power yang besar, kita memiliki dukungan yang luas, kita melakukan aktivitas dengan tertib, dengan damai, tapi masanya sangat besar gitu, tanpa ada satupun rumput yang terinjak, misalnya, gitu. Sehingga kemudian orang sadar dan orang kemudian merasa, oh, luar biasa. Ternyata kekuatan Islam itu, kekuatan dukungan terhadap Islam itu luar biasa besar. Kadang memang orang perlu melihat sangat penting yang namanya melihat dukungan, seberapa besar jumlah dukungan dalam satu kontestasi politik. Semakin banyak dukungan yang datang dari berbagai macam pihak, tentu semakin bagus. Hanya saja memang untuk mendapatkan dukungan yang besar itu kita harus mampu meyakinkan ide, meyakinkan gagasan bahwa ide yang sahih untuk melakukan perubahan tengah-tengah masyarakat itu cuma satu saat ini, yakni Islam itu sendiri gitu. Nah, jadi saya kira gitu, Cak Selamat. Ya, terima kasih Dr. Erwin Permana atas perspektifnya. Sudah masuk bersama kita Dr. Muhammad Taufik, Sarjana Hukum, Master Hukum. Ditahan dulu Dr. Erwin Permana. Saya sampaikan terima kasih. Kita akan menyapa Dr. Muhammad Taufik, Sarjana Hukum, Master Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Muhammad Taufik. Apakah monitor Dr. Muhammad Taufik? Dr. Muhammad Taufik, audionya belum nyala. Oh, sebentar, Pak, sebentar. Ya, beliau masih dalam keadaan memposisikan secara baik alatnya beliau, handphonenya beliau. Dr. Erwin, kembali ke Dr. Erwin. Dr. Erwin, monitor dokter. Ya, siap. Ya, artinya ini bicara hanya soal senyatanya, tetapi seharusnya, karena seharusnya itu berkaitan dengan seperti apa sebetulnya perubahan itu dilakukan dan tujuan seperti apa perubahan itu yang akan dicapai. Anda melihatnya seberapa jauh itu bisa disinergikan dengan realitas-realitas perubahan yang ada sekarang ini, Dr. Erwin Permana. Ya, memang kalau kita bicara terkait dengan perubahan itu bukan perkara coba-coba. Kita coba dulu, habis itu gagal ya sudah kita perbaikin lagi. Tidak bisa dicoba-coba ini. Karena kita juga sudah sering kan melakukan coba-coba. Kita coba reformasi, kita coba misalnya melakukan pergantian presiden, kita coba pemilu, kita coba ganti menteri, kita coba sudah banyak kita melakukan coba-coba. Bayangkan dari satu percobaan ke percobaan berikutnya ya. Waktunya berapa? Berapa korban? Berapa rakyat yang miskin? Berapa bayi yang tidak bisa mengkonsumsi gizi yang cukup misalnya? Akibat satu pada percobaan berikutnya. Jadi berkaitan dengan perubahan itu memang nggak bisa kita melakukan coba-coba. Maka agar tidak coba-coba, mau tidak mau kita harus sendiri pada ya berhasil. Siapa yang sudah betul-betul terbukti berhasil untuk melakukan perubahan Rasulullah SAW gitu. Nah, berkaitan dengan apa yang beliau lakukan, memang pada akhirnya kita memiliki agenda sendiri. Kita memiliki agenda sendiri dengan bersinergi dengan komponen-komponen umat, bukan bersinergi dengan sistem yang sudah mapan gitu. Yang Rasulullah SAW lakukan di mana beliau tidak bersinergi dengan majelis-majelisnya atau tidak bersinergi dengan sistemnya yang dibangun oleh kafir Quraisy ketika itu. Tapi beliau bersinergi dengan masyarakat, dengan umat, dengan tokoh masyarakat yang sejalan dengan beliau. Gitu. Begitu juga ketika saat ini, nggak mungkin rasanya ketika misalnya kita melakukan perubahan dengan jalan Islam, menyedarkan masyarakat, tapi kemudian kita mengikuti garis demokrasi. Misalnya kita bersinergi dengan partai politik, sehingga kemudian suara kita diberikan kepada partai politik tertentu untuk memenangkan calon tertentu. Hasilnya akan sama saja. Bagaimana mungkin kita berharap satu perubahan dengan cara yang sudah berkali-kali dilakukan dan terbukti gagal gitu. Kalau menurut Albert Einstein itu nggak cerdas orang kayak begitu. Orang sakit yang mengharapkan hasil yang berbeda, tapi caranya sama. Kalau kita menginginkan hasilnya yang berbeda, harusnya caranya juga berbeda gitu. Kita menginginkan ke depannya hasil yang berbeda sudah. Hasil yang lebih baik lagi, maka kita harus menggunakan cara-cara yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya kita lakukan, di mana kita dikadalin terus ini umat Islam. Saatnya umat Islam memiliki agenda sendiri. Ya, terima kasih Dr. Erwin Permana. Apalagi ngikuti juga
cara-cara orang yang sakit juga dengan sistem yang sakit juga. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Dr. Erwin Permana atas perspektifnya. Kita akan mencoba beralih ke Dr. Muhammad Taufik yang sudah standby bersama kita. Alhamdulillah, beliau selesai dari kegiatan mengadvokasi pidana korupsi dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Muhammad Taufik, Sarjana Hukum Master Hukum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang sekarang berharap epicentrum people power di Solo itu menjalar ke berbagai Nusantara, ke berbagai Indonesia. Apa yang menjadi pikiran Anda sebagai orang yang terlibat di dalam pusaran people power kemarin, seruan people power di Solo, Dr. Muhammad Taufik? Pertama, ini harus membangun kesadaran moral, yang kedua kesadaran intelektual. Kesadaran moralnya bahwa demokrasi itu apapun pilihannya itu letak kekuatannya adalah di tangan rakyat, ya. Demokrasi itu kita mau pakai teori demokrasi yang manapun itu letaknya adalah di tangan rakyat. Artinya di tangan rakyat, hak politik rakyat yang sangat mendasar yang dulu pernah ada sekarang ini kan sudah hilang, ya. Bahkan anggota parlemen terang-terangan mengatakan dirinya ini adalah Korea yang semua aktivitasnya itu sangat bergantung kepada ketua umum partai. Nah, padahal fungsi anggota legislatif ini kalau kita lihat dari proses perwakilannya kan yang pertama dia itu adalah harus wakil rakyat karena dia dipilih pemilu langsung, yang kedua dia wakil fraksi, baru yang ketiga dia wakil partai. Nah, sekarang lebih mengerucut dan lebih kecil, lebih rendah, dia hanya wakilnya ketua umum gitu. Oleh karena itu ketika orang bergelut di dunia politik praktis bergabung pada partai, maka yang diraih jabatannya adalah menjabat ketua dalam bidang apapun. Apalagi ketua umum, karena ketua umum bisa membeli suara partai, dan ketua umum otomatis adalah formatur tunggal. Jadi kesadaran moral politik rakyat ini dikembalikan dulu, bahwa demokrasi itu haknya pada rakyat, bukan pada siapapun, begitu. Kemudian yang kedua, kita juga harus sampaikan pemahaman tentang hak-hak konstitusional. Apakah kita mau menyelesaikan pemilihan ini dengan menggunakan pendekatan parlementer, artinya perwakilan dengan pelaksanaan pemilu, ataukah kita melaksanakan proses demokrasi dalam hal ini adalah suksesi itu dengan menggunakan people power. Keduanya itu adalah sah, karena selama ini yang dikenalkan kepada kita itu meskipun banyak partai politik, sebenarnya kita praktekkan ini monolitik, karena politik kehendaknya penguasa, jadi monolitik sebenarnya. Soeharto dulu membentuk 3 partai politik, 1 partai agama di Partai Persatuan Pembangunan, partai pegawai di golongan karya, dan yang ketiga partai nasionalis di Partai Demokrasi Indonesia pada saat itu. Nah, sekarang ini meskipun banyak partai, tapi kita bisa lihat bahwa agregasi dan artikulasi masyarakat itu hanya berhenti sampai kepada partai politik. Jadi masyarakat sendiri tidak pernah begitu berperan besar di dalam proses-proses pengambilan politik. Karena itu perlu disadarkan bahwa dia juga kekuatan. Jadi tidak harus lewat partai politik, tidak harus lewat fraksi, tidak harus lewat ketua umum. People power ini sah. Kita melihat Pak Karno ke Pak Harto, people power, ya. Kita lihat Pak Harto kemudian ke Pak Habibie juga people power. Kita lihat Gus Dur ke Megawati juga people power. Jadi tidak ada yang salah di dalam demokrasi ini, people power. Karena pada akhirnya negara ini mensalahartikan, negara ini mengelabui masyarakat seolah people power itu makar. Tidak, hukum positif itu sudah ada tempatnya sendiri. Pada saat ini yang bisa makar itu hanya tentara, ya. Nah, buktinya di Papua itu yang melakukan makar kan yang punya senjata. Kan tidak mungkin kita ngobrol di sini, saya ngobrol sama Faisal Asgaf itu tiba-tiba dituduh melakukan makar begitu, ya. Jadi kembalikan dulu masyarakat ini dipahamkan dulu moral politiknya. Kemudian yang kedua ditata tentang fungsi-fungsi politik, bahwa masyarakat ini
punya kekuatan yang disebut people power. Nah, kalau nanti sudah terjadi people power, maka pada akhirnya partai-partai itu akan melihat dia tidak akan bisa seenaknya sendiri. Selama ini karena memberikan cek kosong dan negara memiliki tafsir tunggal tentang demokrasi. Jadi yang menafsirkan partai politik juga negara, bahkan sekarang lebih sempit. Ketua umum pun ditentukan oleh negara. Misalkan pada kasus rivalitas Demokrat antara AHY dengan Muldoko. Begitu. Kak Slamet ya, saya barusan turun dari KRL itu. Dr. Muhammad Taufik. Dr. Muhammad Taufik, kalau melihat seberapa dokter bangunan kesadaran kepada masyarakat hingga memahami konteks people power itu sebagai hak konstitusional di tengah otoritas kewenangan sekarang yang membentuk sedemikian rupa yang tidak bisa kita pungkiri bahwa kerangka pemikiran itu dibentuk oleh lembaga-lembaga secara terlembaga, lembaga-lembaga formal secara terlembaga, hingga kemudian memberikan satu bangunan konstruksi pemahaman yang sesuai dengan apa yang diinginkan sebagai bentuk legitimasi opini publik yang selalu dipergunakan di tengah kondisi legal of frame yang dibuat Dr. Muhammad Taufik. Sekarang kita kembali dulu urut-urutannya. Ketika masa Soekarno, ya itu demokrasi liberal, ya. Terus Soeharto itu demokrasi terpimpin. Nah sekarang ini demokrasi dikadali, bukan lagi demokrasi terpimpin, bukan demokrasi dipimpin, tapi demokrasi dikadali. Karena tadi frasa demokrasi, frasa hukum, frasa keadilan itu sudah dimonopoli oleh negara. Ya, tidak pernah terjadi di dalam sejarah manapun sebodoh-bodohnya, segalak-galaknya Soeharto itu menjadikan istana ini tempat ajang tim sukses, ya. Saya hanya ada dua pemikiran, ini karena ketidaktahuan atau karena kepungahan. Kalau kita berpikir positif bahwa Pak Jokowi itu pinter, berarti karena kepungahan, kan begitu. Nah, jadi masyarakat harus mengertikan bahwa masyarakat itu secara sunatullah punya hak politik. Sejak mereka lahir, mereka boleh milih agama, ya, mereka boleh milih kebangsaan, dan seterusnya. Ketika dewasa mereka boleh milih sekolah dimanapun. Ketika sudah profesional, lulus sekolah, bergelar sarjana, dia boleh memilih pekerjaan, dan seterusnya. Itu hak politik itu yang harus dikembalikan kepada harkat dan martabatnya. Yang terjadi sekarang ini, saya menyebut, bukan lagi demokrasi terpimpin, bukan lagi demokrasi dipimpin, tapi demokrasi yang dikadali. Jadi sekarang ini hanya ada penafsir tunggal. Penafsir tunggal demokrasi itu adanya cuma di istana. Yang dilakukan Jokowi sepenuhnya, ya, yang dilakukan Jokowi sepenuhnya saat ini adalah tiga hal. Dia menabrak konstitusi, dia melanggar hukum, dan dia melakukan praktek korupsi. Ya, jadi ketika hal itu terjadi, jadi masyarakat harus punya pemikiran, jangan melihat dari perilaku presiden, jangan melihat perilaku dari orang-orang inner circle di sekitar istana, termasuk Muldoko. Tapi lihat konstitusi kita, letaknya di mana begitu. Seorang tidak disebut negarawan ketika dia tidak menghormati konstitusi negaranya. Jadi hari ini kita tidak pernah menemukan negaranya di pusaran kekuasaan. Ketika dia kalah berseteru di dalam partai, dia gunakan kekuasaan, ya. Misalkan dengan membajak partai, dan sekarang membajaknya lebih strategis karena lewat jalur hukum, ya, lewat jalur hukum. Dan ini terjadi pada semua lini di dalam perkara apapun. Misalkan Mahkamah Konstitusi tiba-tiba mau menerima dan mengabulkan misalkan batasan waktu Komisi Pemberantasan Korupsi, ya. Kan itu sudah melebihi kewenangannya sebagai mahkamah yang mengadili sengketa konstitusi. Itu kewenangannya membuat undang-undang, itu kewenangannya DPR, begitu, ya. Kemudian misalkan Pak Jokowi ini sangat tidak menghormati terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang menggunakan Undang-Undang Omnibus Law. Dia malah menerbitkan yang baru, ya, yang seharusnya perintah Mahkamah Konstitusi itu kalau tidak bisa memperbaiki, ya kembali ke Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama. Jadi yang terjadi selama ini, masyarakat dicontohkan oleh perilaku demokrasi yang bersumber pada negara, atau dengan bahasa yang lebih mudah,
tafsir tunggal demokrasi itu ada pada negara. Dan menurut saya negara nggak bisa dicontoh. Karena negara tidak bisa dicontoh dulu amanat yang dikembalikan kepada partai, amanat yang dikembalikan partai lewat wakil-wakilnya, ya sekarang kita raih kembali lewat namanya people power. Dan sudah cukup membuktikan di negara ini ya bahwa Gus Dur hanya 35 miliar pada saat itu bisa jatuh dari singgasana. Nah, ini cukup membuktikan kepada kita bahwa suara masyarakat saat ini yang dulu hilang itu karena sudah dikanalisasi lewat yang namanya proses-proses pemidanaan. Jadi ngomong kenceng, nanti diarahkannya ke Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE menjelma menjadi undang-undang subversi. Karena yang paling mudah dilakukan negara ini sekarang untuk membatasi hak demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat. Dan itu dikanalisasi lewat yang namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Padahal mestinya undang-undang itu tidak melarang orang berdemokrasi, tapi melarang orang mencuri informasi yang berkait dengan transaksi elektronik. Begitu Cak Selamat. Ya, mengulang pertanyaan yang sama, Dokter, yang saya sampaikan pada pembicara sebelumnya. Tapi kan ini semuanya nanti akan versus atau berhadapan dengan kampanye penguatan mengenai realistisnya kontestasi politik sebagai sebuah saluran yang Prof. Denny Indrayana menyebutnya sebagai kudeta konsesional karena saluran yang disediakan memang itu. Nah, terus kemudian di tengah kondisi-kondisi yang ada sekarang, Anda melihatnya seberapa jauh itu nanti people power itu semakin menggelembung di tengah kampanye yang juga tidak rendah, tensinya akan eskalatif juga untuk meyakinkan bahwa saluran ini semuanya kontestasi politik, Dr. Muhammad Taufik. Ini di remove dulu nih yang namanya Novian Mahendra ini, dia sengaja ngaco ini ya, dia pajang apa itu nggak jelas itu di remove saja itu Novian Mahendra, Eskom Manajemen Informatika dan lain-lain itu di remove aja itu sangat mengganggu itu. Udah pakai kaos telanjang begitu, di remove itu untuk admin itu ya. Saya nggak suka itu saya nggak suka itu. Saya di sini sungguh-sungguh kok, bukan main-main kok ya. Saya mengorbankan waktu saya itu bukan main-main saya di sini ini. Ya. Lanjut Dokter. Ya lanjut Dokter. Ya lanjut. Jadi Dokter. Saya ingin kembali kepada satu jawaban ya sesuai dengan tema ini. Alternatif lain tidak bukan hanyalah dengan melalui yang namanya people power. Karena itu ketika kami semua di Solo berkumpul dengan beberapa tokoh, kita mensepakati yang namanya people power itu kita hidupkan kembali. Dan Pak Jokowi tahun 2014 juga menulis buku berjudul People Power. Nah, artinya sebenarnya kita sudah dicontohkan pada hari ini, dan saya meyakini salah satu kekuatan yang mereka takuti people power adalah pada saat Pilgub DKI ya. Pada saat Pilgub DKI, pada saat itu kenapa mereka menggiringnya bukan kepada persoalan people power, bangkitnya kekuatan politik Islam, tetapi mereka menyampaikannya dengan cara-cara yang sara misalkan ya, yang sekarang kemudian dimunculkan politik identitas. Jadi politik identitas ini adalah salah satu cara mengerem kekuatan demokrasi lewat yang namanya people power. Oleh karena itu saya mengajak semua yang ada di ruangan ini, people power itu bukan makar ya. People power adalah kehendak masyarakat yang menginginkan pergantian. Kenapa harus ada people power? Karena wakil yang parlemen yang mewakili kita ini tidak bisa membawa kepentingan politik kita, tidak bisa mewakili aspirasi politik kita, dan yang pasti tidak bisa menjadi wakil kita. Karena itu tidak ada cara lain, ya harus kita ambil hak politik itu dengan cara-cara yang dibenarkan oleh konstitusi. Jadi harus diluruskan kembali masyarakat pada saat ini untuk berani meraih hak-hak politiknya. Begitu Cak Selamat. Ya, Dr. Muhammad Taufik, apa kira-kira tantangan ke depan untuk membangun persepsi di antara masyarakat, terutama simpul-simpul masyarakat atau elemen-elemen masyarakat sampai kepada tataran dia memiliki kesadaran yang sama, Dr. Muhammad Taufik, terutama melihatnya konsesionalnya, langkah-langkah yang dilakukan terkait dengan people power, baik dari sisi
historis maupun dari sisi yuridis, Dr. Muhammad Taufik? Nah, ini satu pertanyaan. Dan perubahan ya. Sekarang mahasiswa ini kegiatannya cuma belajar. Mahasiswa juga dibangkitkan kembali hak politiknya. Ya, di bahwa masyarakat mahasiswa itu sebenarnya agen perubahan. Kampus itu bukan menara gading, tapi kampus itu menara api. Dan selama ini fungsi-fungsi itu tidak ada. Mereka disibukkan oleh urusan-urusan yang sifatnya administrasi. Sebutan kampus Merdeka pun sudah gugur karena di beberapa PTN ketika pemilihan rektornya calon yang tidak didukung oleh penguasa kalah dimunculkan, kemudian pembekuan misalkan. Nah, jadi bagaimana kita meraih kembali posisi hak-hak politik masyarakat lewat people power, maka hak-hak dasar yang dulu pernah dimiliki oleh mahasiswa itu kita bangkitkan kembali. Buruh juga memiliki hak mogok, ya, buruh memiliki hak yang berbeda pendapat, itu juga harus dihidupkan kembali, ya. Artinya saluran-saluran politik yang selama ini dihegemoni, diambil alih oleh ketua atau organisasi, itu harus dicairkan kembali. Mekanismenya apa, Cak Slamet? Di ruang-ruang publik, ya, kemudian di perkumpulan-perkumpulan dimunculkan tentang yang jadi isu people power ini dimunculkan lebih dulu, nanti pada akhirnya akan menjadi bola salju. Kenapa saya bilang? Saya melihat di dalam konstelasi politik, konstelasi kekuasaan saat ini sebenarnya sudah rapuh. Buktinya kita lihat misalkan laporan-laporan tentang Anies, mereka juga masih ragu-ragu. Ya, polisi tidak berani menindaklanjuti. Begitu pula upaya KPK untuk mempidanakan Anies dengan berbagai cara, juga polisi pun ada yang menolak. Nah, momentum inilah menurut saya yang harus diambil alih oleh masyarakat. Saya yakin polisi maupun tentara ini sebenarnya anginnya angin petruk. Paham maksudnya angin petruk? Tergantung angin besarnya kemana. Kalau angin besarnya kepada perubahan, saya yakin tentara polisi akan ikut perubahan. Karena itu kita tunjukkan perilaku-perilaku kita sudah berubah. Hakim pun harus kita berdayakan, kita tekan. Saya sepakat dengan Prof. Denny. Dia menggunakan legal media, mendidik masyarakat lewat media dengan pendidikan hukum. Jadi semua lini kita bikin hakim itu berani, kita bikin polisi yang baik itu yang menjabat, kita bikin anggota DPR yang walaupun sedikit itu yang memiliki sikap sebagai wakil rakyat. Dan itu lewat dari forum-forum terbuka seperti ini, Cak Slamet. Tetapi tidak cukup kita hanya ngomong di grup WhatsApp, kita tidak cukup ngomong di PKAD seperti ini, kita juga harus turun keluar, ya. Karena itu yang sangat diharapkan. Saya yakin kalau pada bersamaan muncul ada aksi di Tasikmalaya, di Bandung, di Surabaya, di Bojonegoro, lama-lama polisi dan tentara akan paham, oh ini berarti ada angin perubahan. Dan kita harus mendukung perubahan-perubahan sekecil apapun. Misalnya kita lihat di Kodam Siliwangi kan sudah ada perubahan begitu ya, dan ternyata juga tidak ditegur. Jadi buat saya itu sebuah sinyal perubahan yang sebenarnya mereka sedang menunggu masyarakat untuk melalui atmosfer yang sama. Kira-kira begitu, Cak Slamet dan semua. Ya, terakhir ini untuk bagian untuk Anda, Dr. Muhammad Taufik. Memang tadi sudah saya berikan porsi waktu ke masing-masing pembicara. Dokter, apa himbauan Anda secara khusus, masukan Anda secara khusus Presiden Jokowi yang sudah membuat tulisan tentang people power, Dr. Muhammad Taufik? Ya, karena itu kita contoh, dia dengan people power bisa jadi gubernur, jadi presiden, ya kita people power bisa menjadikan dia rakyat biasa. Itu aja, kita kembalikan pelajaran positifnya dengan people power, dia bisa ke Jakarta dengan mobil goib saja dia bisa sampai Jakarta jadi gubernur, jadi Jakarta. Masa kita ada Faisal Asgaf di sini, Andra Edwin Permana, ya ada Ustadz Andriansah, ngapain kita nggak bisa? Sangat bisa, ya. Jadi saya pribadi tidak akan pernah berhenti karena Jokowi juga makan nasi, saya Faisal dan Erwin Permana juga makan nasi. Saya yakin saya bisa mengajak Pak Jokowi pulang biar tidak terjadi perumpamaan darah.
Sekian, jadilah orang merdeka, berpikir merdeka, dan hidup di negara yang harus kita merdekakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Akbar. Ya, terima kasih Dr. Muhammad Taufik, Sarjana Hukum, Master Hukum. Terima kasih Bapak Faisal Assegaf. Terima kasih Bang Dr. Erwin Permana. Terima kasih Cak Kandidat Dr. Agus Krisantono. Semoga semuanya ditangkap sebagai sebuah masukan positif konstruktif, itikat baik untuk memperbaiki bangsa dan negara. Dan seharusnya begitulah karakter penyelenggara negara yang negarawan itu adalah senantiasa mengedepankan kepentingan umat, kepentingan rakyat daripada kepentingan golongan, apalagi kepentingan diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan makbulan. Ihdinas shiratal mustaqim. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih Bang Faisal. Terima kasih Dr. Erwin Permana.